Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah Paskah di Minggu 24 April 2022. Dengan pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Bapak Paul Wane. Mari jemaat sekalian kita bersaat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, mari sejemput kita semua berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah dengan pujian ini. Di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih. Kami menangis, seluruh alam ciptaan menangis, meratap sedih, memandang pada yang tersalib, anakmu Yesus, Mesias dan Penebus. Dia tersalib karena menanggung salah, khianat dan dosa kami. Dia tersalib karena ditolak dan disingkirkan oleh dunia ciptaan. Bagaikan saudara-saudara kami korban COVID-19 yang masih sakit, bahkan yang lama, tiada teman dan andai tolak, semua kami menyingkir karena takut dan takut. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 18. Sabar kalau begitu ya, ini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju.
kumpulan Bowo Taranan dapat kumpul di sini. Tolonglah Bapa datang dengan Roh Kudus dan berbicara kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kita masih dalam minggu sesudah hari Paskah. Jadi semangat Paskah itu masih ada. Dia punya dampak kepada kita sehari-hari apa nih ya? Paskah ini. Itu seakan-akan surat hutang dari Tuhan Allah kepada kita, nih, lunas semua hutangmu. Siapa yang bayar? Yesus di kayu salib. Maksudnya hutang di sini apa? Dosa kita semua. Dosa saya, dosa Ibu Ani, dosa semua masing-masing. Udah dilunasin. Itu hutang itu. Kapan? Waktu Yesus mati di kayu salib. Bagaimana saya tahu konfirmasi? Udah dibayar semuanya. Yesus bangkit. Jadi kebangkitan Yesus itu bagaikan Tuhan Allah memberikan kepada kita surat. Nih, lunas semua utang kamu. Nah, jadi rahasia puji Tuhan, masa laluku yang banyak dosa ditutup. Jadi Paskah ini juga membuat kebangkitan Yesus membuat aku hidup baru sekarang. Aku buka lembaran baru lagi. Gak usah lagi ingat tuh yang sudah lama, yang malu kalau aku ingat. Udah ditutup itu. Jadi aku sekarang sudah hidup baru. Apalagi dampak Paskah itu? Dosaku sudah diampuni. Aku tidak dibawa kendali dosa lagi. Orang bilang kedagingan, evil desires. Saya ada, kita semua ada itu. Itu nggak hilang. Itu namanya kedagingan. Seperti misalnya apa ya? Aku emosi sekali. Ketika aku emosi itu, aku keluarkan kata-kata yang nggak pantas. Aku minta maaf. Itu kedagingan gue itu. Timotius ini. Dan dia mengalami penganiayaan. Waktu itu jadi orang Kristen itu gak gampang. Dia mengalami penganiayaan. Apalagi yang kita bisa ketahui tentang dia. Nah, ini jemaat perlu pertobatan, jemaat Efesus. Mereka punya kasih, udah redup. Jadi egois sekali sekarang mereka itu. Nah, sekarang siapa yang membuat supaya mereka sadar kembali bertobat? Timotius. Jadi Timotius ini, dia sudah pusing, sudah pressure-nya berat. Paulus dengar dia semua mundur. Timotius, dia tidak tahan lagi. Paulus dengar itu, dia veteran penderitaan Paulus. Dia tulis surat. Bagaimana suratnya bunyinya? Coba lihat, olahragawan. Kalau olahragawan itu mau menang, dia mesti tahu peraturan olahraga. Dulu saya pernah baca tentang seorang pelari 100 meter tercepat itu, saya lupa namanya. Setelah mendapat medali emas, kemudian doping rupanya, pakai obat. Medali emasnya, dia lagi dipermalukan dia. Dia menang oleh karena pakai obat. Nah, itu peraturan olahraga. Sayang dia nggak. Dia tahu peraturan olahraga, tapi mungkin kedagingan, evil desires itu. Dia ambil ilustrasi ketiga. Petani itu kalau dia mau mendapatkan hasil yang baik, dia harus kerja keras. Nggak ada jalan lain. Dia sampai kepada poinnya sekarang. Kalau mau menjadi pengikut Yesus, tidak mesti menderita. Jangan mundur Timotius. Saya kasih kuncinya. Itu 8a. Ini kuncinya. Sekali ini saya baca ayat 8a. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Nah, kata ingat itu kalau lihat dalam bahasa Yunani-nya itu present tense, imperatif. Maksudnya apa? Ini bukan himbauan, ini perintah. Imperatif dan present tense, artinya mesti jadi habit. Apa? Mesti jadi kebiasaan. Selalu bawa Yesus, ingat Yesus. Kemana kita pergi? Kemana kita pergi, kita ingat sama dia. Itu maksud dia. Kenapa itu? Itu kunci kekuatan menghadapi penderitaan. Jadi bagaimana sih Timotius? Nggak jadi mundur. Nggak jadi mundur dia. Dia setia sampai akhir hayatnya.
Dia pegang jemaat Efesus yang nggak gampang itu. The power of Jesus. Yesus yang bangkit itu. Apalagi saudara sekalian, saya ingat satu kali kunjungan kepada seorang ibu, ini orang Batak ini, ibu ini 3 tahun lamanya di tempat tidur. 80, dia meninggal umur 83. Waktu itu saya pikir mungkin umurnya 80 sekian ya. Saya tanya begini sama opung ini, opung nggak marah. Marah sama siapa? Marah sama Tuhan, karena opung nggak bisa bangun 3 tahun lamanya di tempat tidur. Marah. Dia balik bertanya sama saya lagi. Saya tidak marah, Yesus begitu baik sekali. Yesus begitu baik sekali. Oh ya, opung saya siap. Siap, saya setiap saat siap. Siap dipanggil maksudnya. Opung punya nyanyian kesenangan apa? Dia nyanyi bahasa Batak. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Itu versi Jawanya ada, versi Manado nggak ada. Itu lagu aslinya itu ditulis dalam bahasa Inggris oleh seorang pengarang nyanyi yang buta. Ada yang hampir 3.000 lagu dia karang itu. Nah itu dia karang nih selama di tangan Yesus itu. Lalu anaknya bisik sama saya, Pak Pendeta, mama saya ini berdoa 1 hari 2 jam. Apa maksudnya apa? 2 jam saya bayangkan, saya cuma doa sebentar aja sudah itu. Maksudnya itu 5 menit berhenti, minum, belum apa, nanti dia sambung lagi. Jadi anak saya sudah itu bisa 2 jam totalnya dari pagi sampai malam. Wow. Nah pertanyaannya, power dari mana ini? The power of Jesus. Itu yang kalau kita bisa lihat sebentar ya, semacam ide ya. Saya mengatakan, Dear Irene, when I look upon you, I see the power of our Lord Jesus in your life. Nah itu aja saya bisa bilang. Karena saya dengar banyak kesaksian dari Irene. Nah, Irene, mungkin orang-orang kalau lihat Ibu Irene, ya sudah, gak usah berkhotbah Ibu Irene, artinya lihat dari hidup Ibu Irene, itu merupakan kesaksian. Dan tiap hari Minggu itu ada kebaktian keluarga. Pak Effendi tujuh hari keluarga di sini ya, nggak ada hari Minggu ini. Oh ini, oh digabung ya, ya, oke. Terus saya pikir, wow, ini investasi ke depan ini, bukan main ya. Biasanya investasi itu kan uang, ini enggak. Ini investmentnya itu lain, human investment. Jadi mungkin Ibu Irene ini sudah pikir panjang sekali. Kalau nggak lama hidup di dunia ini, tapi sudah invest panjang sekarang ini. Kenapa ini? The power of Jesus Christ. Kuasa kebangkitan Yesus. Pernahkah Bapak Ibu juga mengalami seperti ini? Kalau betul-betul ternyata Yesus, semua harus alami itu. Ketika kita sudah terjepit, kita sudah nggak tahu pikir apa lagi. Tapi aku bisa survive, aku bisa hadapi. Dari mana itu kekuatannya? Power of Jesus Christ. Nah, ulang tahun ini 60 tahun perkawinan Pak Rustam dan Ibu Irene. 60 tahun itu lama pendek itu. Lama itu loh. Oh bisa ya? Well, power of Jesus Christ. Tidak bisa lagi mau dicari di mana letaknya. Coba ini saya punya pengalaman juga.
suami istri itu punya dua kepribadian. Dengan kita kawin itu nggak bisa jadi satu kepribadian, nggak bisa. Sama-sama punya latar belakang sendiri, kepribadian sendiri. Nah sekarang satu, kerjasama yuk. Apa nggak begini? Mesti minta ampun sama Tuhan tiap hari. Tuhan ampuni saya sudah mungkin kasar ngomong sama mertua, ampuni saya. I hope your grace. Ampuni aku Tuhan. Nah, bayangkan kalau sampai 60 tahun. Berapa kali Ibu ada catat berapa kali Pak Rustam mengampuni Ibu juga mengampuni Bapak. Ya, mesti ini. Dua orang yang beda latar belakang, ya kita semua itu, gitulah, tabrakan-tabrakan. Udah banyak kali ya. Tapi only by His grace, 60. Ya, saudara-saudara sekalian, ini saya mau katakan, karena walaupun kita lihat perkawinan ini, saya singgung tentang perkawinan, apa kaitannya dengan kebangkitan Yesus? Ya untuk bisa sampai sekarang kita punya perkawinan itu, ada nggak the power of Jesus? Ada. Kalau enggak, bye-bye. Gitu. The power of Jesus. Iya. Terima kasih. Kita semua kita bisa renungkan juga. Saya masih 50%, tambah sedikit. Ada yang kira-kira soal 50 di sini rumah tangga. 50 tahun. Siapa? Berapa tahun? Rumah tangga Ya. Seberapa? ke atas 56. 56. Aduh. Bentar lagi. Damai. 56. Maaf, saya mungkin baru kenal. Ibu siapa, Bu? Tumiwa. Tumiwa. Pak Tumiwa juga ya. 56 tahun. Luar biasa. Ada power dari Yesus nggak itu, Tante? Pasti. Pasti ya. Dan Pak dari Paulus. Di Paulus. Sorry. It's long time ago mungkin. Long time ago, yes. Nah, di bawah 50. Ya kira-kira 40. Ada di sini. Shirley sama 40. Ya. Oke. Bagaimana sampai bisa bertahan 40? takut akan Tuhan. Wah, itu juga the power of Jesus ya. Iya. Jadi, tapi Yesus berteriak begitu supaya kita tidak pernah ditinggalkan Allah. Jadi ketika kita berada dalam saat-saat yang the darkest hour, kita saat-saat yang gelap dan berat, lihat lagi kepada Golgota. Dan sekali perjamuan kudus. Kalau kita kan 4 kali setahun, dia sebulan sekali. Saya ketika duduk di perjamuan ini, dan ketika saya ikut perjamuan itu, makan roti dan minum anggur itu, saya dengar ada suara halus. Aku bersatu dengan engkau. Bangkit lagi. Jadi the power of Jesus itu masuk lagi. Bangkit. Ayo, maju terus. Dan bisa dapat kebuka jalan-jalan, akhirnya kelar itu bisnis. Dan saya ketemu di situ, itu di kota Holland, Michigan, seorang ibu yang dibesarkan di pangkalan berandan. Coba cari di Amerika itu. Dan dia baik sama saya, tolong jalan-jalan yang Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Ini bagus sekali nasihat Rasul Paulus ini. Ingatlah kepada Yesus yang bangkit dari kematian. Dia bukan mati, dia hidup. Lalu Paulus bilang, aku ingin mengenal dia, itu Yesus, dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan itulah yang sekarang ini Bapak Ibu bisa kita rasakan kalau pelihara relasi dengan dia. Maukah kita pelihara relasi dengan dia tiap hari? Kita akan rasakan the power of Jesus. Dan power itu juga bekerja dalam keluarga besar Pak Rustam sama Ibu Irene. Sudah nyata itu. Selamat Hari Paskah. God bless you all.
Amin. Amin. Perkawinan adalah tahun ke-60 perkawinan Pak Rustam dan Ibu Ireng. Kita doakan seluruh keluarga ya. Lalu hari Paskah kita doakan, dan kerukunan Wuwu 48. Kapan itu ya? Ulang tahun? Februari. Oh, Februari. Ini udah Oh ya. baru sekarang bisa ketemu. Aduh, puji Tuhan, pokoknya bisa ketemu lah. 48. Waduh, berarti udah lama sekali ya? Wow. Oke, Pak Heran. Maaf. Keamuran desa-desa dari kawan-kawan bisa dari awal dari Gading Sama Talaita jauh, sama Talaita. dekat Ke dalam, Pak. Hah? Ke dalam, kan di dalam. Ya. Jalan raya. Ini jalan raya. Ya. Terima kasih, pokoknya sudah bisa ketemu dengan saudara-saudara dari Wuwuk ya. Mari, sekarang mari kita berdoa. Kami dikuatkan untuk bawa dalam ingatan kami Tuhan Yesus kemanapun kami pergi setiap hari. Terima kasih ya Bapa, karena dengan relasi kami dengan Yesus, kami dapat kekuatan dari Yesus yang hidup itu masuk dalam diri kami menghadapi hidup kami yang berat. Bapa, ketika kami juga tolonglah kami menghadapinya. Kami tidak menghindar apabila mungkin ada ujaran kebencian kepada kami, karena kami adalah pengikut Yesus. Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk hari ulang tahun juga dari persekutuan 48 bulan Februari yang lalu, bahwa dia masih eksis sampai hari ini. Kami berdoa Tuhan, tolonglah kiranya perkumpulan ini bisa saling menguatkan. Dan perkumpulan ini Bapa, ada kami tahu juga yang sakit, yang sudah tua ataupun yang berduka. Tolong sertai mereka Bapa menghadapi itu semuanya. Tolong pengurus juga Bapa, Engkau berikan kekuatan untuk memimpin kumpulan ini. Kumpulan ini jadi berkat bagi orang lain. Kami ingin mengucap terima kasih Bapa untuk hari ulang tahun ke-60 perkawinan Bapak Rustam dan Ibu Ireng. Terima kasih ya Bapa. Kami lihat hadirnya kekuatan Paskah, kekuatan dari Yesus yang hidup di tengah-tengah rumah tangga Pak Rustam dan Ibu Ireng. Dan kami membawa dalam doa juga semua anak-anak dan cucu-cucu dari Pak Rustam dan Ibu Ireng. Tolong hidup mereka Tuhan pimpin. Tolong mereka juga membawa dalam ingatan mereka Tuhan Yesus tiap hari kemanapun mereka pergi. Dan kami mohon juga Bapa, kami bersyukur untuk Pak Rustam dan Ibu Ireng atas kesehatannya. Kami tahu bahwa Ibu Ireng tetap bergumul dengan kesehatannya, tapi kami lihat dia sukacita, dia rasa damai. Kami bersyukur ya Bapak. Dengan Pak Rustam yang dalam usianya yang sudah lanjut masih tetap bisa berolahraga, masih tetap dicintai oleh anak dan cucu. Terima kasih banyak ya Bapak. Terima kasih banyak Engkau memakai keluarga ini jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengenal tiap-tiap anggota keluarga ini. Pergumulannya Tuhan tahu. Tuhan tolong mereka Tuhan, maka mereka tetap berada pada jalan. Ini doa kami Bapa. Kehendak-Mu yang jadi. Kami mau mengambil waktu sejenak saja untuk menaikkan doa pribadi dalam hati kami.
Bapa, terima kasih. Tolonglah kami tidak menyerah ketika kami mengalami tekanan, bahkan hampir putus asa dalam hidup ini. Tolong kami untuk ingat sama Yesus yang hidup, yang sudah mengalahkan kematian dan dosa, yang punya power menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Bila kami pada hari ini ampunilah kami kesalahan kami, dan jangan membuat kami bersalah. Kami memohon kami sebuah Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Ibarat embun yang segar pada pagi yang cerah, laksana anggur yang lesanya. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di surga terpuji. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Terimalah persembahan syukur kami sebagai wujud kesediaan kami untuk mempersembahkan hidup yang berarti bagi sesama demi kemuliaan-Mu. Berkatilah hidup dan kerja layan kami, dan jadikan kami saksi-saksi Kristus di dunia, agar melalui kami banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yesus Kristus sumber hidup. Puji
serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sambutan-sambutan yang pertama dari Bapak Jeffrey Lumangkun sebagai ketua dalam pelaksanaan acara pada siang hari ini. Gustam, Tante Irene yang orang semua cintai, dan seluruh keluarga besar Gustam Effendi Tuyuwale yang sangat diberkati Tuhan. Pertama-tama atas nama pelaksanaan daripada acara pada siang hari ini, tim kerja mewakili pengurus yaitu dipercayakan kepada kami, tim kecil dari pengurus dan pelaksana hariannya, ketua harian, saya dan teman-teman mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus yang berkenan juga memberikan orang semua kesempatan pada siang hari ini untuk boleh bersama-sama melaksanakan 3-in-1 ya Pak Pendeta. Pertama adalah pengucapan syukur dari keluarga Om Gustam dan Tante Irene yang 60 tahun 6 April yang lalu. Yang kedua adalah 48 tahun dari perkumpulan Rukun Wuwuk. Di sini Tante Irene sebagai penasehat, kemudian juga ada Bapak Indo, Bapak Yang Hubungan, ya, dan juga teman-teman pengurus yang lain, Bu Ani Ketua, dan juga ada Pak Iben Rengkong sebagai Ketua 2, dan kita semua yang hadir sebagai bagian dari Rukun Wuwuk, Om Alfred, ya, Tumiwa, terima kasih. Kita boleh bersama-sama menaikkan satu ibadah syukur. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta. Izinkan saya memanggilnya secara langsung Brur Paul aja. Karena Brur Paul Wane ini juga adalah bagian dari keluarga besar di Tarera nih sebetulnya ya. sudah pernah pimpin juga. Jadi terima kasih untuk pelayanan firman yang indah yang boleh disampaikan kepada kita semua, menjadi berkat power of Jesus Christ ya. Dan yang kedua tentunya terima kasih untuk pengurus yang boleh mempercayakan tim kerja, penasehat, pembina, dan semua Dewan Kehormatan Adat, dan juga para anggota yang boleh ambil bagian pada siang hari ini menaikkan pujian syukur dan pengucapan syukur bersama di tempat ini. Dan di atas segalanya biarlah ibadah dan segala pelaksanaan kita pada siang hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang semua, bagi Om Gustam, Tante Irene, anak-anak, menantu, cucu-cucu, keluarga besar, dan bagian daripada Rukun Wuwuk. Ya, di sini ada Bogor ya, ternyata ya, Bogor dan Depok nih motor yang paling luar biasa dari perkumpulan Rukun Wuwuk. Ibu Alvin, panitia Natal sebetulnya ya, Paskah juga sebetulnya, tapi yang apa-apa kita boleh hadir pada siang ini. Biarlah acara setelah ini tentunya akan masih berjalan, semua boleh berpartisipasi. Dan di atas segalanya mungkin kalau ada hal yang masih kurang, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan saja ya dari kami yang mungkin belum bisa lebih maksimal. Dan terakhir tentunya selamat Paskah, selamat ulang tahun 48, selamat ulang tahun Tante Irene,
Om Rustan. Tuhan Yesus memberkati. Kedua, dari Ketua Umum Rukun Buhuk, Ibu Ani Rompas. Tabea, Bapak Ibu semua, adik-adikku yang aku sayangi, aku cintai. Yang pertama, kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sendiri yang berkenan kita untuk dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan namanya. Dan yang berikutnya yang saya hormati Bapak Pendeta Paul Wane yang sudah menyampaikan firman-Nya untuk kita di siang hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarganya. Dan terima kasih juga untuk seluruh kerukunan Rukun Buhuk yang sudah hadir di tempat ini. Dan terima kasih juga untuk anggota Dewan, saya lihat juga ada yang hadir. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Pasca 2 tahun yang telah berlalu, kita tidak dapat merayakan karena adanya pandemi yang mendunia. Bahkan kita dipersiapkan untuk harus beradaptasi dengan kebiasaan yang baru, di mana kita tidak bisa beribadah seperti biasanya pertemuan Rukun Buhuk setiap bulannya. Bahkan kita juga tidak bisa bertatap muka di gereja masing-masing, tidak bisa mengunjungi sanak keluarga dan sahabat-sahabat kita. Namun dalam hal ini atau hari ini saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian, di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 39b, di sana dinyatakan, demikian sambutan singkat saya yang saya sampaikan di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pakatuan Wo Pakalomir. Bapak Ibu, mohon sejenak sedikit. Saya juga akan menyampaikan program kerja kami, hanya sedikit aja. Di sini yang pertama saya mengucapkan ucapan syukur saya kepada Tuhan dan kepada Bapak Ibu semua yang sudah mempercayakan dan memilih saya untuk kembali melanjutkan kerukunan Rukun Buhuk di periode kedua 2021-2022. Namun demikian, yang pasti saya tidak bisa menjalankan tanpa dukungan kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa hal yang sudah kami putuskan dan kami tetapkan. Yang pertama, visi misi untuk kerukunan Rukun Buhuk. Yang kedua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Rukun Buhuk. Dan yang di dalamnya, di mana di situ ada tentang peribadahan, diakonia, susunan pengurus, hak dan kewajiban anggota, dan pendataan kembali untuk kerukunan Rukun Buhuk. Sangat kami harapkan kerjasama Bapak Ibu yang sudah menerima link tentang pendataan kembali untuk segera mengisi dan mengirimkan kembali kepada kami, sehingga acara atau kerukunan Rukun Buhuk ini ke depannya semakin lebih baik lagi. Demikian pemberitahuan saya. Saya ucapkan terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sambutan yang ketiga, 60 tahun perjalanan perkawinan kami sungguh hanya bisa terjadi karena the power of Jesus, sesuai dengan khotbah tadi. Saya tidak bisa membayangkan tanpa Yesus kalau kita ada sampai sekarang ini. Karena saya ingat di bulan-bulan pertama saja saya udah teriak-teriak gitu, bilang pisah. Tapi lucunya dia bilang, kenapa bilang pisah? Kenapa nggak bilang cerai? Kalau cerai, ayo kita cerai, katanya gitu. Nggak berani kan? Lucu nih, dia ingat janji di gereja di depan pendeta. Dia kasih ingat aku, kan Tuhan bilang apa? Tidak boleh ada yang menceraikan kecuali maut. Nah, dia ngomong gitu ya saya diem aja jadinya kan. Itu dipakai kunci sama dia. Coba. Itu kunci dia, sebenarnya saya teriak pisah. Tapi memang saya tidak berani bilang cerai, karena saya tahu juga itu kan. Jadi itulah kenyataannya bahwa sungguh 60 tahun hanya karena adanya kasih karunia Tuhan Yesus kami bisa melaluinya dari hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Tidak terasa udah 60 tahun ya Pak. 60 tahun atau berapa tahun kita? 60. Jadi tiap hari sekarang ini saya benar-benar hidup dalam keajaiban, sebetulnya keajaiban kasih Tuhan sejak tahun 2011, di mana kanker mulai bersarang di tubuh saya. Sampai sekarang dicek-cek juga masih tinggi. Nanti dia nongol, lucunya dia nongol di Amerika, dioperasi di liver, nongol lagi di Australia. Jadi ini di luar rencana semua, seperti pendeta bilang tadi. Kita kalau mau ikut Tuhan itu ya ikut aja. Tuhan itu punya rencana sendiri gitu. Saya nggak punya rencana, saya rencana ke Amerika itu jalan-jalan lihat cucu. Tahu-tahu Ninin bilang second opinion dong di sini, periksa kankernya, ditemukanlah di liver. Dokter bilang lebih cepat operasi lebih baik. Ya udah operasi aja. Ya, kemarin jalan-jalan tahun baru ke Australia, sakit lagi, dioperasi lagi. Jadi jalannya aja gitu. Itu kanker. Terus di Australia dia bilang, dokternya bilang kamu harus tinggal 3 bulan lagi di rumah sakit. Untuk apa? Jantungmu nggak beres. Saya bilang, waduh 3 bulan, pulang dulu deh. Saya bilang nanti follow up di Jakarta. Ini benar ceritanya di rumah sakit jantung Cinere. Hasil setelah diperiksa dengan semua alat jantung yang lengkap itu, dokternya bilang apa? Maaf ibu, saya tidak bisa tolong. Nah loh, kalau kita ke dokter terus dokternya bilang gitu gimana? Ya, karena jantung ibu tidak pernah pusing ya. Dia heran sendiri, jantung yang rusak, bukan yang bisa di apa-apa tuh di sekitar jantung tuh istilahnya bisa di apa ya, yang sering kali banyak diobati dokter kan. Tapi ini jantungnya, jadi dia tidak berani, dia tidak bilang tapi saya tahu, dia lihat umur saya, dia tidak berani. Jadi saya jawab apa? Karena dokter udah bilang saya tidak bisa tolong, saya tidak bisa buat apa-apa. Saya bilang ya sudah dok, serahkan aja sama Tuhan. Habis cerita, udah tidak lagi ke sana kan, dia udah bilang nggak bisa tolong kan. Dia jalannya aja, jadi ada kanker, ada jantung yang nggak berfungsi, ya udah jalani aja semuanya. Gitu. Karena saya pernah kasih kesaksian yang saya sharing di sini sedikit di GKI Pondok Indah. GPIB belum pernah, di GKI minta, tapi dia syaratnya begini,
karena dia lihat katanya jemaat yang kena kanker langsung hilang, artinya tidak aktif lagi gitu. Kok dia lihat kok Ibu Effendi kok biasa-biasa aja, katanya gitu ya. Coba deh, barangkali bisa menguatkan jemaat katanya. Tapi Bu, GKI ini tidak sama seperti GPIB, tidak pakai acara kesaksian di ibadah minggu. Jadi tolong ya Bu, jangan lebih dari 5 menit. Ya sudah, saya bilang bisa. Jadi di ibadah minggu saya kasih kesaksian. Memang saya ada kanker, tapi saya punya pegangan 3, saya bilang gitu. Pendek dong, jangan lebih dari 5 menit kan. 1, saya percaya banget hidup saya di tangan Tuhan. Itu 1, saya bilang. 2, saya percaya firman Tuhan yang mengatakan dalam segala keadaan hidup kita, anak-anaknya, Tuhan tuh selalu ada. Dan Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan bekerja untuk kebaikan kita, berarti bukan kita sehat-sehat saja. Tapi waktu kita sakit pun kita harus percaya Tuhan lagi bekerja untuk kebaikan kita. Nah itu yang saya pegang. Saya mengerti apa kebaikannya ya orang sakit kanker, tapi saya percaya aja. Nah itu 1, 2 itu diem semua. Tapi ketiga ketawa semua. Ketiga saya bilang sebenarnya kita itu percaya nggak sih janji Tuhan Yesus bahwa sesudah kita berpindah dari dunia ini kita akan berpindah ke tempat yang lebih indah. Lah kok takut mati? Ketawa semua, terima kasih saya bilang. Nggak sampai 5 menit kan? Gitu. Nah, jadi itu memang yang saya kasih kesaksian sana memang jadi pegangan saya. Jadi saya, tapi kalau kadang-kadang entah karena jantung, entah karena kanker, lama sekali juga sih. Tapi ya cuma tinggal, aduh tuh, minta kekuatan gitu. Nggak minta sembuh sehat atau penyakitnya pergi, enggak. Itu saya pikir urusan Tuhan gitu. Tapi saya minta kekuatan gitu untuk bisa menyiapkan perayaan Paskah-Wuk. Ya, karena setelah acara kemarin kan teler sebetulnya ya. Saya pagi-pagi atur-atur kursi. Jadi begitulah memang Tuhan kita benar hambanya tadi. The power of Jesus itu memang bekerja dalam kehidupan kita tiap hari, tiap saat. Jadi mudah-mudahan kita semua dari Wuk ya, Wuk itu terkenal kok orang-orang di ya kan? Jadi mudah-mudahan khotbah Pak Pendeta Paul tadi menguatkan kita semua bahwa the power of Jesus itu selalu ada dalam hidup kita. Yang terima kasih. Pengurus saja, tapi semua terlibat di dalamnya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mungkin sudah lapar kali semua ya. Jadi untuk acara selanjutnya nanti setelah makan siang, karena kayaknya udah bunyi-bunyi, piring juga di belakang ya. Sama Tuhan Al-Bapa yang bertahta dan di surga, tiba saatnya setelah kami mengikuti ibadah yang begitu indah pada siang hari ini, maka kami diperhadapkan kepada makanan dan minuman yang akan kami santap bersama. Untuk itu ya Tuhan, Engkau memberkati akan makanan dan minuman ini ya, supaya dapat berguna dan memberikan kekuatan pada fisik maupun rohani kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam
dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus. Potong kue. Ternyata lukisan foto ya.
untung toh. Tunggu, goyang dulu. Apa? Juara 2. David. Apa dah? Juara 2, juara 3. Mar, belum sampai di sini DP perjalanan, masih mau bertanding yang lain yang juara lihat. Di sini ada. Juara 2, 3 umum kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu yang mampu. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat Selama ini kita boleh kata di kursi ya, dengan kesibukan kita di gereja masing-masing juga ada pasca. Jadi kita memang betul-betul ya sangat sibuk. Tetapi kita bersyukur karena dengan pertolongan campur tangan Tuhan maka semuanya berjalan dengan baik untuk hari ini. Ya, kami juga minta maaf kepada keluarga yang pada tanggal 10 ya. Waktu undangan untuk hari ulang tahun kami pengurus 17. kami tidak bisa hadir sama sekali karena kami memang sibuk berarti. Walaupun demikian kami sudah mempersiapkan semuanya itu sehingga saya langsung kasih tahu sama Oma kalau persiapannya sudah oke. Shalom. Halo, Bapak Ibu, saudara-saudara di Rukun Gubuk. Mari, selama ini orang suka berdiam karena pandemi. Sekarang orang mulai lagi dengan kegiatan di Rukun Gubuk. Mari semua orang tetap semangat dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di hari Paskah. Orang semua tetap semangat ikut di Rukun Gubuk ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 2 tahun telah berlalu, pandemi juga ikut berlalu. Kita selama ini vakum dengan kegiatan kita kerukunan Rukun Gubuk, tetapi hari ini kita mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kita untuk yang pertama kali kita merayakan Paskah kerukunan Rukun Gubuk pada hari ini, dan sekaligus kita memperingati hari ulang tahun Rukun Gubuk yang ke-46. Kita kerukunan Rukun Gubuk ini akan tetap kita jalankan semaksimal mungkin dengan program kerja yang sudah kita tetapkan dan kita sudah putuskan. Semoga seluruh kerukunan Rukun Gubuk ikut serta di dalam kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita untuk suksesnya Rukun Gubuk. Shalom, puji syukur, dan saya ucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Saka Tuhan berpakai. Gubuk masa depan.